tamu yang tak diundang. Pagi itu, desa Tegal Suung masih diselimuti kabut tipis. Burung jalak mengepakkan sayapnya dari dahan pohon pule, dan aroma dupa dari pura kecil di sudut desa masih semerbak. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 9, suara deru mesin memecah kesunyian. Satu persatu motor masuk ke desa, membentuk barisan panjang seperti parade. Di punggung mereka, emblem besar bertuliskan, GRIP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Warga keluar dari rumah, sebagian masih mengenakan sarung. Mereka tidak menyapa. Mereka hanya menatap, dengan pandangan yang tidak bisa disebut ramah, tapi juga belum cukup berani untuk bermusuhan. Di warung Pak Komang, kopi dingin di gelas-gelas kecil mulai tak disentuh. Di tengah barisan, berdiri Mang Raka. Tingginya hampir 2 meter, tubuh kekar, wajah keras seperti batu karang. Dulunya preman terminal di Jawa, kini dia tokoh ormas yang dikenal ditakuti dan disegani oleh beberapa pihak. Di tangannya tergenggam surat izin proyek, stempel basahnya masih menyala. Kami datang atas izin. Ini proyek besar, menyerap ratusan tenaga kerja. Jangan ada yang coba-coba halangi. Lalu tatapan matanya menyapu tanah lapang di depan mereka tepat di samping pura dalam suci, pura yang sudah berdiri sejak abad ke-17. Tanah itu disebut warga sebagai tanah napas leluhur. Tak lama kemudian, dari arah utara, datang barisan lain. Berjalan pelan, tanpa deru mesin. Mereka mengenakan kain hitam putih poleng, udeng rapi, dan dada terbuka dengan tenang. Mereka adalah pecalang penjaga adat yang tidak butuh senjata untuk ditakuti. Mereka membawa warisan. Mereka membawa suara arwah. Di depan mereka, I Gusti Agung Wiratmaja, sosok yang tak pernah bicara banyak, tapi sekali bicara, seluruh desa mendengar. Tanah ini bukan milik siapa-siapa. Tapi juga bukan milik siapapun. Ini warisan, tempat kami mohon hujan, tempat kami haturkan sesaji untuk keseimbangan. Jangan bawa proyek ke tanah roh. Atau kalian takkan tahu siapa yang kalian bangunkan. Mang Raka tersenyum miring. Jangan bawa mistik ke urusan pembangunan. Kami diutus oleh yang punya uang, yang punya izin. Kalian bisa sembahyang, tapi jangan halangi. Angin mulai bertiup. Daun-daun kelapa bergetar. Anak-anak kecil ditarik masuk ke rumah oleh ibunya. Tak ada bentakan. Tak ada kontak fisik. Tapi suasana lebih tegang dari perang. Karena ini bukan sekadar soal lahan. Ini soal harga diri. Soal hak untuk menentukan arah hidup sendiri, dan soal siapa yang lebih berhak bicara atas nama Bali. Mereka tidak saling menyentuh hari itu. Tapi semua tahu, ini baru permulaan. Bara yang dipicu. Hari-hari setelah kedatangan GRIP di desa Tegal Suung tak pernah lagi sunyi. Truk-truk material datang setiap pagi, membawa batu, semen, dan besi. Papan proyek bertuliskan, pembangunan kawasan wisata terpadu investasi nasional dipancang tinggi di dekat pura. Tapi setiap hari juga, para pecalang berdiri di bawahnya, diam, tak bergerak, seperti arca-arca penjaga candi. Konflik bukan lagi soal kata, tapi soal keberadaan. Warga desa kini terbelah. Sebagian mulai tergoda iming-iming pekerjaan dan janji insentif. Anakmu bisa kerja di hotel nanti, kata seseorang dari GRIP kepada Pak Gede, buruh tani yang penghasilannya tak pernah cukup untuk bayar sekolah anaknya. Tapi sebagian lain tetap bertahan. Apa gunanya pekerjaan, kalau tempat sembahyangmu dijadikan tempat pesta? Nilusari, gadis muda lulusan antropologi yang kembali ke desa, berjalan sendirian ke lokasi proyek. Ia berdiri di depan patok besi yang menusuk tanah tempat ia dulu bermain layang-layang bersama kakeknya. Air matanya jatuh pelan. Di bawah tanah ini, dikubur rambut bayi dan ari-ari kami. Kami tidak pernah buang ke sungai. Kami tanam di sini. Itu artinya tanah ini punya ikatan bukan sekadar tanah. Namun, kata-katanya tak pernah masuk berita. Kamera wartawan lebih tertarik pada ormas yang berteriak keras dan polisi yang berjaga-jaga sambil merokok di tepi jalan. Ketegangan memuncak ketika salah satu truk proyek menabrak pelinggi kecil di pinggir jalan. Bukan pura besar, hanya tempat roh penjaga desa. Tapi warga percaya, ketika pelinggi roboh, roh penjaga akan pergi. I Gusti Agung mendatangi lokasi itu malam hari. Ia duduk sendiri di depan pelinggi yang hancur, menyalakan dupa dan berkata pelan. Kalau kau masih di sini, jagalah kami. Tapi kalau kau sudah pergi, kami harus berjaga sendiri. Keesokan harinya,
Pecalang memperkuat penjagaan. Mereka mulai berpatroli malam. Tak membawa senjata, hanya lampu senter, dupa, dan mantra. Tapi kehadiran mereka membuat Grip semakin gelisah. Mang Raka mengumpulkan anak buahnya. Ia melempar proposal proyek ke tanah. Mereka kira kita takut sama kain poleng? Ini bukan zaman kerajaan. Ini zaman uang. Kita kasih mereka pelajaran. Sejak hari itu, setiap pagi terjadi saling tatap, saling ejek, kadang hampir saling serang. Tapi selalu tertahan. Karena keduanya tahu, sekali ada darah tumpah di tanah pura, tidak akan mudah dihapus. Di tengah itu semua, suasana desa berubah. Gong tidak lagi dipukul. Upacara kecil ditunda. Anak-anak dilarang main ke lapangan. Desa yang dulu ramai oleh gamelan kini hanya sunyi oleh bisikan doa dan desas-desus. Semua orang tahu. Bara sudah menyala. Sekarang hanya menunggu angin yang tepat untuk membakar semuanya. Langit di atas Tegal Suung malam itu tampak gelisah. Awan tebal menggulung seperti perut naga. Tidak hujan, tapi udara terasa basah, seperti tanah sedang menahan air mata. Di setiap sudut desa, dupa mulai dibakar. Pecalang berkeliling diam-diam, wajah mereka hanya terlihat dari pantulan lentera minyak. Di Balai Banjar, I Gusti Agung Wiratmaja duduk bersila. Di hadapannya, para tetua adat berkumpul. Wajah mereka keriput tapi tegas, seperti ukiran pada gapura-pura tua. Kita tidak menantang siapa-siapa, kata I Gusti Agung, suaranya berat dan tenang. Tapi kalau leluhur diuji, maka kita wajib menjaga. Lalu bagaimana kalau mereka datang malam ini? Tanya Pak Dewa. Kita tidak menyerang. Tapi tanah ini, tidak akan mereka langkahi dengan sepatu kotor. Sementara itu, di sisi lain desa, di sebuah gudang yang dijadikan pos sementara, Mang Raka memukul meja. Api kemarahan di matanya menyala. Cukup sudah kita ditahan-tahan oleh adat. Ini proyek resmi, kita punya izin, punya dana, punya pengaruh. Malam ini, kita buka pagar pura, kita pasang fondasi pertama. Anak buahnya bersorak, beberapa menggenggam besi dan kayu. Tapi ada satu yang tak bersuara. Doni, pemuda asal Banyuwangi yang sudah 2 minggu ikut Grip, mulai ragu. Tapi Bang, kalau mereka gak mau, kalau mereka lawan, kita bukan datang buat diskusi. Kita datang buat bangun. Kalau mereka lawan, ya anggap saja penghalang. Pukul 11 malam. Langit makin berat. Desa Tegal Suung seolah menahan napas. Tiba-tiba, dari ujung jalan setapak yang mengarah ke lokasi pura, terdengar suara langkah cepat. Grip datang. Puluhan orang, membawa lampu senter, kayu panjang, dan teriakan keras. Mereka menerobos gelap, mengarah ke tanah pura yang dijaga. Tapi mereka tidak sendiri. Pecalang sudah berdiri, berjajar membentuk pagar manusia. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak angkat tangan. Mereka hanya berdiri, mengenakan kain poleng, mata menatap lurus, dan dupa menyala di tangan mereka. Mang Raka berhenti di depan mereka. Minggir. Ini bukan tempat ritual, ini lahan proyek. I Gusti Agung berjalan keluar dari bayangan. Kau bisa beli tanah. Tapi kau tak bisa beli jiwa tanah itu. Kau bisa robohkan bangunan. Tapi kau tak bisa robohkan doa. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Lentera Grip padam satu persatu. Senter bergetar. Ada suara aneh dari pohon beringin di dekat pura, suara gemerisik seperti ratusan bisikan kecil. Seseorang di barisan Grip menjatuhkan besi. Doni melangkah mundur. Bang, ini bukan tempat kita. Gue gak bisa lanjut. Mang Raka mencoba melangkah, tapi langkahnya berat, seolah ada yang menahan. Tanah di bawah kakinya terasa dingin seperti es. Untuk pertama kali, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan otot, rasa takut yang muncul dari dalam tulang. Malam itu, tidak ada bentrokan. Tidak ada darah. Tapi juga tidak ada fondasi yang berdiri. Grip mundur. Diam-diam. Tanpa satu kata. Dan desa, kembali hening. Tapi semua tahu ini bukan akhir. Ini baru pembuktian bahwa tak semua bisa dibeli. Dan malam itu, untuk sekali lagi, roh leluhur pulang untuk menjaga. Pagi setelah malam penentuan, desa Tegal Suung tampak damai.
Anak-anak kembali bermain di halaman, suara gong terdengar dari sanggar seni, dan aroma canang sari menyebar di udara. Tapi semua tahu, itu hanya wajah luar dari luka yang belum sembuh. Ibu Niketut membawa nampan berisi bunga dan beras ke pura kecil di pojok desa. Di depan pelinggih yang kemarin hampir hancur, ia berdoa dengan lirih. Tolong jaga kami, karena yang datang tak hanya bawa alat tapi juga bawa hati yang beku. Di balai desa, wajah-wajah tersenyum menyambut kedatangan tamu dari kabupaten. Seorang pejabat berseragam krem, mengenakan peci dan lencana emas, menyalami warga dengan hangat. Kita perlu pembangunan. Tapi saya juga cinta budaya Bali. Maka kita akan cari jalan tengah. Semua orang tersenyum. Tapi di mata I Gusti Agung, senyum itu hanya topeng. Jalan tengah itu hanya ilusi kalau yang satu datang dengan uang dan yang satu bertahan dengan doa. Di pos grip, suasana berubah. Setelah malam gagal itu, sebagian anggota mulai pergi. Doni diam-diam pulang ke Jawa. Mang Raka, yang biasanya keras dan penuh teriakan, kini duduk termenung, rokok terbakar di jari tapi tak diisap. Apa aku terlalu keras? Atau mereka yang terlalu bodoh menjaga batu tua? Namun bukan berarti grip menyerah. Seseorang datang, seorang wanita muda berpenampilan profesional, mengenakan blazer dan membawa berkas. Ia memperkenalkan diri sebagai konsultan investasi budaya. Kami akan ajukan ulang izin. Tapi kali ini lewat pendekatan sosial. Kita libatkan warga. Kita beri beasiswa. Kita berikan janji. Mang Raka tertawa kecil. Jadi bukan pakai palu lagi, tapi pakai pelukan? Ya, jawab wanita itu. Karena kadang pelukan lebih mematikan dari pukulan. Sementara itu, di antara warga sendiri mulai tumbuh rasa curiga. Sebagian mulai bertanya-tanya, siapa yang diam-diam menerima tawaran? Siapa yang menjadi penghubung antara ormas dan pemerintah? Di warung, suara mulai terdengar pelan-pelan. Pak Dewa sering ke kabupaten, katanya rapat, tapi kenapa tiba-tiba tanahnya tak disita? Anak Pak Gede katanya dapat kerja di proyek. Tapi dia pura-pura nggak tahu apa-apa. Kepercayaan mulai retak. Api yang dulu menyala di luar, kini mulai membakar dari dalam. Di rumah Nilusari, gadis itu menulis surat. Ia tahu desa butuh bertahan. Tapi ia juga tahu, dunia di luar desa bergerak cepat. Kalau kami terus hanya menjaga, tanpa membangun nanti kami dijaga, tapi kelaparan. Ia menatap lukisan kakeknya di dinding. Matanya basah. Apa leluhur mengizinkan perubahan, asal tidak menghapus makna? Dan pada suatu sore yang indah, di tengah anak-anak menari di sanggar dan gong berbunyi lembut, seseorang mengetuk pintu balai desa membawa kabar baru. Izin pembangunan sudah disetujui. Tapi dengan syarat zona sakral harus dipindahkan. Seluruh balai hening. I Gusti Agung menatap surat itu. Senyumnya tipis. Tapi di baliknya, api mulai menyala lagi. Hujan turun perlahan di Tegal Suung. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat tanah basah dan langit kelabu. Di tengah suara rintik, suara gong dari pura besar bergema, bukan untuk upacara, tapi sebagai panggilan. Panggilan terakhir. Warga berkumpul di balai desa. Di depan mereka, I Gusti Agung berdiri memegang dokumen bersegel merah, persetujuan pemindahan zona sakral. Sebuah keputusan dari atas. Bukan hasil musyawarah, tapi perintah. Hari ini, kita diberi dua pilihan, tunduk atau terus melawan, katanya dengan suara bergetar. Tapi kita semua tahu, yang dilawan bukan hanya beton dan peta. Yang dilawan adalah kenangan. Tak lama, alat berat datang. Truk masuk pelan-pelan, dikawal aparat. Konsultan wanita yang dulu datang dengan blazer kini mengenakan helm proyek. Di belakangnya, wajah Mang Raka tampak tanpa ekspresi. Seolah jiwanya tertinggal di malam gelap beberapa minggu lalu. Tapi warga sudah menyiapkan diri. Pecalang, pemuda desa, bahkan anak-anak duduk berjajar di jalan masuk. Bukan dengan senjata. Tapi dengan canang, dupa, dan doa. Mereka tidak berteriak. Mereka hanya bernyanyi pelan, kidungan suci untuk tanah mereka. Kalau kami harus kehilangan pura, maka biarlah kami jadi puranya, kata seorang ibu sambil mengelus kepala anaknya. Ketegangan memuncak saat salah satu alat berat mulai mendekat. Sopir ragu.
Aparat mulai mendorong pelan. Tapi seseorang berdiri di depan truk, Doni. Ia kembali. Tidak sebagai anggota GRIP, tapi sebagai manusia. Saya dulu ikut karena kerja. Tapi sekarang saya berdiri karena hati. Mang Raka terkejut. Pandangannya bertemu dengan Doni. Di matanya, ada rasa malu. Dan tanpa kata, ia mundur. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Bukan dari truk, bukan dari aparat. Tapi dari kerumunan, Pak Dewa roboh, terkena batu yang dilempar dari arah yang tidak jelas. Darah mengalir di tanah. Siapa yang melempar? Teriak seseorang. Tapi tak ada yang tahu. Kekacauan hampir pecah. Beberapa aparat mulai mengangkat pentungan. Pecalang mencoba menenangkan. Warga mulai panik. Semua hanya butuh satu pemicu untuk berubah jadi bentrokan. Namun I Gusti Agung berdiri di tengah hujan, membuka bajunya, lalu berdiri di depan alat berat. Kalian mau hancurkan pura? Hancurkan saya dulu. Karena tanah ini bukan cuma tempat sembahyang. Ini tubuh kami sendiri. Semua diam. Termasuk langit. Hujan tiba-tiba berhenti. Dan dalam keheningan itu, operator truk mematikan mesin. Satu persatu aparat mundur. Konsultan diam. Tak ada perintah. Tak ada instruksi. Hanya tatapan-tatapan bingung, takut, dan hormat. Mang Raka berjalan pelan mendekat. Ia mengambil dupa dari tangan anak kecil. Menyalakannya. Meletakkannya di bawah pohon beringin. Saya salah, katanya pelan. Tapi biarkan saya mulai benar di sini. Beberapa bulan kemudian, zona sakral tidak dipindahkan. Proyek diubah, pura tetap berdiri, dan daerah sekitarnya dijadikan taman budaya. Anak-anak menari di pendopo baru. Dan di tengah taman, berdiri patung batu kecil, dengan ukiran sederhana. Kami tak melawan dengan senjata, tapi kami tidak menyerah.